Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Dari mulai pedang biasa, pedang langka, sampai pedang yang sangat langka. Semakin bagus pedangnya, maka akan semakin memaksimalkan kemampuan seorang pendekar pedang. Contohnya Mihawk. Dengan kemampuan berpedangnya yang hebat, ditambah pedang Yoru yang merupakan salah satu dari 12 pedang terbaik di dunia, sekarang dia memegang gelar sebagai pendekar pedang nomor 1. Zoro bercita-cita ingin menjadi pendekar pedang terkuat melampaui Mihawk. Selain kemampuan berpedang, dia juga membutuhkan pedang terbaik untuk memaksimalkan kekuatannya. Lalu, apa saja pedang yang akan didapat Zoro di masa depan? Sebelum itu, admin akan jelaskan dulu tingkatan pedang sesuai kelasnya agar kalian bisa lebih paham. Jadi, di One Piece itu ada 4 tingkatan pedang sesuai kelasnya. Yang pertama, Saijo o Wazamono. Pedang jenis ini adalah pedang dengan kualitas nomor 1 atau kualitas terbaik. Jumlahnya hanya ada 12 buah. Salah satunya adalah pedang Yoru milik Mihawk. Yang kedua, O Wazamono. Pedang jenis ini satu tingkat di bawah Saijo o Wazamono. Kita sebut saja pedang dengan kualitas nomor 2. Jumlahnya ada 21. Pedang Wado Ichimonji dan Susui milik Zoro termasuk dalam jenis ini. Yang ketiga, Ryo Wazamono. Pedang jenis ini memiliki kualitas nomor 3. Jumlahnya ada 50 buah. Pedang Yubashiri milik Zoro yang telah hancur termasuk dalam jenis ini. Yang keempat, Wazamono. Ini adalah pedang dengan kualitas nomor 4. Jumlahnya tidak diketahui, dan pedang Sandai Kitetsu milik Zoro termasuk dalam jenis ini. Nah, saat ini, Zoro telah memiliki 2 pedang dari jenis O Wazamono atau kualitas nomor 2, yaitu Wado Ichimonji dan Susui. Lalu, 1 pedang dari jenis Wazamono atau kualitas nomor 4, yaitu Sandai Kitetsu. Prediksi admin, akan ada 2 pedang Zoro yang diganti. Apa saja? Mari kita bahas. Yang pertama, Sandai Kitetsu. Sandai Kitetsu adalah pedang terkutuk generasi ketiga. Pedang ini didapat dari toko pedang di Logtown. Kemungkinan besar, pedang ini akan diganti dengan pedang terkutuk yang tingkatannya lebih tinggi, yaitu Nidai Kitetsu. Admin yakin, nanti setelah Zoro berhasil mengalahkan Shogun Orochi, Tenguyama akan memberikan pedang ini kepada Zoro, karena mungkin Zoro adalah orang yang tepat dan bisa mengatasi kutukan pedang tersebut. Yang kedua, Susui. Pedang Susui berpotensi akan diganti juga. Kemungkinan besar, pedang penggantinya adalah Sodai Kitetsu, atau pedang terkutuk generasi pertama, yang termasuk salah satu dari 12 Saijo o Wazamono, atau pedang dengan kualitas nomor 1. Kalau menurut admin, Sodai Kitetsu sepertinya dimiliki oleh Shogun Orochi. Shogun Orochi diketahui menggunakan aliran 2 pedang, dan mungkin salah satunya adalah Sodai Kitetsu. Dan kalau melihat dari mitologi Jepang, ular identik dengan kutukan. Jadi semakin besar kemungkinan Shogun Orochi memiliki Sodai Kitetsu. Setelah Zoro mengalahkan Shogun Orochi, dia akan mengambil Sodai Kitetsu tersebut, karena seperti yang kita tahu, Zoro sangat suka dengan pedang-pedang terkutuk. Lalu setelah itu Zoro akan mengembalikan pedang Susui ke penduduk Wano, karena pedang Susui adalah harta karun negeri Wano yang dulu dimiliki oleh Ryuma. Jadi, Zoro akan menggunakan 2 pedang terkutuk, yaitu Sodai Kitetsu dan Nidai Kitetsu. Kedua pedang terkutuk ini akan memaksimalkan kekuatan Ashura miliknya, jadi akan seimbang antara kutukan dan keberuntungan. Dengan pedang-pedang ini, kekuatan Zoro akan meningkat drastis, karena ibaratnya gini, jika seorang pembalap menggunakan mobil biasa, potensi kemampuan mengemudinya tidak akan maksimal. Tapi, jika dia menggunakan mobil yang cepat, maka kemampuan mengemudinya akan maksimal. Sama halnya dengan pendekar pedang. Zoro belum pernah menggunakan pedang dari jenis Saijo o Wazamono, sehingga potensi kekuatannya tidak maksimal. Tapi, setelah dia menggunakan Sodai Kitetsu yang merupakan salah satu dari Saijo o Wazamono, kemampuan berpedangnya pasti akan maksimal dan mampu melampaui Mihawk, sehingga dia bisa menjadi pendekar pedang nomor 1. Nah, itu tadi teori admin tentang pedang Zoro di masa depan. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun,
Shambles.